Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadin Gustandi, kelas Tadris IPA 5A, jurusan Tadris IPA UIN Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai pengembangan alat peraga sederhana dalam penunjang pembelajaran IPA SMP dalam materi pesawat sederhana, yaitu berupa katrol. Ada 3 sesi. Yang pertama pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu kerangka berpikir mengenai hubungan permasalahan yang teori dengan teori yang relevan. Yang ketiga prosedur pengembangan penelitian, tahap penelitian dan pengembangan alatnya. Banyak sekolah di Indonesia yang masih kurang dari segi fasilitasnya, dari segi sarana prasarana, dari segi apapun. Banyak di sekolah yang masih mengalami keterbelakangan atau kekurangan. Salah satunya yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA di SMP itu salah satunya adalah keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam mengembangkan bahan ajar. Itu salah satu faktor yang menyebabkan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA. Dapat kita lihat dari jurnal ini, dapat kita lihat dari abstraknya. Di situ mengatakan bahwa salah satu hal yang mendasar yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang ada di sekolah. Fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar di sekolah. Jadi dengan adanya fasilitas sarana prasarana ini akan menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana ini, maka kegiatan belajar dan mengajar pun tidak akan mengalami keterbelakangan, tidak akan terganggu. Dan murid-murid dan para siswa pun dapat memahami materi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dengan adanya alat peraga. Alat peraga juga merupakan salah satu dari sarana prasarana sekolah. Pengembangan alat peraga sederhana dalam penunjang pembelajaran IPA di dalam materi pesawat sederhana. Ini merupakan solusi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ajukan dalam proposal penelitian ini, karena dapat kita ketahui sebelumnya bahwa sarana dan prasarana ini juga menunjang dalam pembelajaran dan untuk membangun minat belajar siswa untuk mengetahui bagaimana pembelajaran IPA itu, terutama di dalam materi pesawat sederhana, yaitu berupa katrol. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pembuatan alat peraga berupa katrol yang sederhana dan alatnya mudah ditemukan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketahanan penggunaan alat ketika telah dibuat. Yang ketiga, bagaimana proses penggunaan alat, bagaimana cara penggunaan alat ketika dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan alat peraga berupa katrol dengan bahan yang mudah ditemukan. Kemudian yang kedua, mengetahui ketahanan alat peraga atau alat kit yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, mengetahui penggunaan alat kit atau alat peraga yang telah dibuat dalam proses pembelajaran IPA. Manfaatnya yang pertama untuk guru sendiri, yaitu bisa menggunakan alat tersebut, alat yang telah jadi, alat yang sederhana yang bisa guru sendiri buat ketika alat itu tidak disediakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, untuk siswa sendiri, siswa bisa memahami materi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan adanya alat peraga, terutama di dalam materi pesawat sederhana berupa katrol. Kemudian yang ketiga adalah sekolah bisa menggunakan alat tersebut sebagai administrasi sekolah untuk kedepannya, untuk selanjutnya, untuk kelas-kelas berikutnya. Jadi alat tersebut bisa menunjang administrasi sekolah dan sebagai pelengkap sarana prasarana yang ada di sekolah. Jika sekolah tidak bisa menyediakan alat peraga, guru pun bisa mengembangkan alat peraga tersebut. Deskripsi teori. Alat peraga merupakan komponen dari sumber belajar yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa mengenai suatu hal yang sedang dipelajari. Misalnya, seorang siswa sedang mempelajari pesawat sederhana. Dengan adanya katrol, bisa mendalami bagaimana siswa itu mengetahui tentang pesawat sederhana, karena katrol merupakan salah satu bagian dari pesawat sederhana selain tuas. Kemudian dengan demikian alat peraga
merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan materi kepada siswa, sehingga siswa tersebut bisa mendalami materi, sehingga proses belajar mengajar siswa antara guru dan siswa dapat tercapai, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat tercapai dengan adanya bantuan alat peraga tersebut. Contohnya alat peraga katrol yang sedang saya buat dan lain sebagainya. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk meringankan aktivitas manusia sehari-hari. Tujuan dengan adanya alat pesawat sederhana ini adalah untuk yang pertama melipat gandakan gaya atau kemampuan manusia. Kemudian mengubah arah gaya yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh, yang lebih dalam untuk atau memperbesar kecepatan. Jadi pesawat sederhana ini diperlukan bukan hanya untuk menciptakan gaya atau menyimpan gaya. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Kita ketahui dari sumur ada berupa tali, kemudian ada benda bulat itu dan tali tersebut itu merupakan sistem katrol. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Secara umum, katrol dibagi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama dapat kita lihat dari skema ini bahwa masih banyak sekolah yang keterbatasan sarana prasarana dan alat penunjang pembelajaran yang kurang memadai. Dengan adanya keterbatasan tersebut, sekolah tidak bisa mengembangi kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga akan mengganggu kinerja guru dan proses belajar mengajar menjadi terhambat. Karena kita ketahui bahwa sebelumnya di dalam kurikulum 2013, kurikulum menuntut guru untuk bisa membuat dan menciptakan bahan ajar. Sementara banyak guru saat ini yang kesulitan dalam membuat bahan ajar. Alat peraga salah satunya, sebagai penunjang bahan ajar, sebagai penunjang alat pengajar, sebagai penunjang untuk membantu proses belajar mengajar. Dan guru pun sekarang banyak yang minim kreativitasnya. Banyak alasan-alasan mengapa guru tidak bisa menciptakan sebuah bahan ajar, tidak bisa menciptakan sebuah alat peraga dengan yang sederhana yang bisa memahami, yang bisa dikembangkan untuk memahami pembelajaran. Dan untuk siswa sendiri pun sebenarnya bermanfaat alat peraga ini, karena bisa melihat secara langsung proses prinsip kerja dari alat peraga tersebut. Terus dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya alat peraga itu tidak harus disediakan oleh sekolah, tetapi guru pun bisa mengembangkan alat peraga tersebut. Maka dari penelitian ini saya membuat penelitian yang berjudul pengembangan alat peraga sederhana dalam penunjang pembelajaran IPA di SMP berupa dalam materi pesawat sederhana, yaitu berupa katrol. Metode pengembangan di sini saya menggunakan metode Research and Development (R&D) atau yang biasa disebut dengan metode penelitian dan pengembangan. Metode Research and Development (R&D) merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Karena di sini saya menggunakan R&D, maka produk yang saya hasilkan yaitu berupa alat peraganya tersebut. Bagaimana alat peraga tersebut bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan untuk menguji penelitian R&D ini digunakan juga untuk menguji bagaimana alat tersebut bisa berfungsi, bisa bertahan, bisa kokoh alatnya. Metode pengembangan di sini saya akan model pengembangan dari EDDI yang merupakan singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Maka model ini terdiri dari atas 5 langkah. Yang pertama metode analisis, analyze. Yang kedua metode perancangan berupa design. Kemudian yang ketiga pengembangan, development. Yang keempat implementasi, bagaimana penerapannya, implementation. Yang kelima evaluasi alat. Dan instrumen penelitian di sini saya merupakan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam angket dan juga dalam wawancara guru
Dan skala yang digunakan dalam angket ini merupakan skala Likert, yang dimana di dalamnya juga memuat ketahanan produk, kemudahan dan penggunaan produk, dan kebutuhan produk dalam pembelajaran. Untuk analisis datanya ada analisis data kualitatif, yaitu analisis data kualitatif menganalisis data hasil review dari dosen pembimbing berupa saran atau perbaikan alat yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, analisis data kuantitatifnya, yaitu analisis data kuantitatif untuk menganalisis data hasil dari berupa angka, skor, hasil angket yang telah dianalisis sebelumnya selama pengamatan alat berlangsung. Untuk analisis data kuantitatifnya saya sini menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100% dengan interval dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa 81% sampai 100% maka kualitas alat sangat baik, 61% hingga 80% itu termasuk baik, 41% sampai 60% cukup baik, 21% hingga 40% kurang baik, 0% sampai 20% tidak baik. Maka berikut perancangan desain produk yang dapat kita lihat dari produk ini, yang dapat kita lihat dari ini merupakan katrol tetap, maka desainnya seperti ini. Kemudian yang kedua ini merupakan katrol bebas, kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk. Maka nanti alatnya akan dibuat dalam satu papan yang terdiri dari 3 katrol tersebut. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya mengenai penelitian berupa penggunaan alat peraga, penciptaan alat peraga berupa katrol. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dosa Pengampu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.